Oke, gue udah mulai record nih ya. Oke, Oke. selamat datang buat teman-teman semua nih. Mau dari TikTok atau mau dari nanti yang kalian di YouTube. Hari ini gue kedatangan dua teman gue, powerlifter, dua powerlifter yang satunya bakal compete di Raw War nanti. Ya. Anyway, San, lu matiin lagi San, coba volume di HP lu sampai bener 0. Sini masih Ini udah paling bawah Enggak, sih. itu nggak mati itu. Apa sih? Ini udah paling bawah, nggak bisa diapa-apain lagi anjir. Oh, Nah, udah. Oke, Udah. udah. Kalau emang udah. Oke. Jadi teman-teman semua, kalian nonton nih. Jadi gue lagi podcast ya sekarang ya. Nanti kalian kalau misalnya ada sesi pertanyaan nanti gue kasih. Ini anyway suara gue jelas ya. Gue harap jelas suaranya sama Yuda juga sama Sandi jelas. Oke, jadi pada video kali ini sebenarnya gue pengen bahas yang lebih serius lah. Dari kemarin kita kan cuma nge-live iseng-iseng goblok kan. Sekarang gue pengen nanya beberapa hal sebenarnya. Karena kita masih sama-sama belajar ya. Gue masih belajar juga. Khususnya di dunia powerlifting ini gue masih baru banget. Lu mungkin kasih tau deh, itu lu dulu deh, buat Sandi sama Yuda. Mungkin orang udah tahu gue ya. Tapi lu berdua mungkin mereka belum tahu. Lu berdua tuh sebenarnya powerlifter kan, dan itu tuh apa sih sebenarnya powerlifting itu? duluan yuk. siapa ya? Gua ya. Oke. Jadi sebenarnya kalau ditanya powerlifting itu apa sih? Powerlifting itu kira-kira adalah lomba yang memperlombakan 3 buah angkatan gitu. Squat, bench, sama deadlift. Yang dinilai di sini itu adalah berat angkatan lu, dan kita tuh punya poin yang namanya Wilks point, dan kalau sekarang kalau di IPF pakai IPF point sih. Nah, jadi Wilks point itu apa gitu. Jadi ini tuh kayak hitungan semacam rasio berat badan sama berat angkatan lah. Angkatan ya, oke. Kayak misal gini, sama-sama bisa ngangkat 190 kilo gitu, squat let's say. Yang satu ngangkat di body weight 66 atau 59 lah katakan. Sedangkan orang yang satunya lagi sama-sama bisa ngangkat 190 tapi di berat badan 105 gitu. Nah, itu tuh yang menang adalah si orang yang tadi yang lebih kecil, yang beratnya 5966 itu. Ya itu kira-kira kayak gitulah. Oke. Dari Sandi mungkin kalau ada yang mau ditambahin gitu, perkenalan singkat juga boleh, atau lu jelasin tentang powerlifting. Atau gue tanya deh, gue tanya aja deh ya, gue tanya ke Sandi ya. Kan lu kan istilahnya kan masih muda nih. Jadi belum tahu ya, gue ini umur masih 20. Sandi itu bahkan lebih muda dari gue setahun, guys. Ya, lebih muda dari gue setahun, dia 19. Yuda berapa, Yud? Gue 23. Oh, dia 23 tuh. Dia 23. Mereka semua masih muda lah. Masih muda banget. Gue pengen tanya buat ke Sandi nih, yang lebih muda. Alasan lu pertama kali terjun ke powerlifting tuh, spesifik powerlifting tuh apa gitu? Apa lu mungkin mulai dari mana gitu? Terus tiba-tiba ke sana. Ya sebenarnya kalau mau dibilang gue terjun ke powerlifting tuh kayak semacam diracunin sih sama Yuda kan. Cuma semakin berjalan ke sini kayak gue sebenarnya nggak menyesal gitu kenapa gue terjun ke powerlifting. Pertama, kalau gue sendiri merasa kalau gue mendapatkan strength itu kelihatannya tuh pasti dibanding gue mendapatkan size gitu. Kayak misalkan gue di minggu pertama squat misalkan cuma bisa 100 kilo, tapi nanti seiring berjalan waktu misalkan di week 3 atau week 4 squat gue bisa naik atau gue bisa melakukan repetisinya lebih banyak. Itu kan kayak dapat strength yang lebih jelas itu ketara nih dari week 1 sampai week 4 itu berubah gitu. Sedangkan kalau size gue pribadi merasa kayak di ketika gue selesai latihan itu pumping, tapi pas pulang udah enggak. Itu kayak itu berjalan panjang dan itu gue baru bisa sadar kayak dalam waktu beberapa bulan gitu, kayak ngeliat compare antara foto gue sebelum dan sesudah gitu, kayak kelihatan ya, cuma kayak gue pribadi nggak bisa ngeliat secara jelas gitu. That's why gue milih terjun ke strength gitu ya, jatuhnya di powerlifting ini gitu. Hasilnya lebih nyata lah kira-kira. Lebih nyata, lebih konkret, bisa dilihat ya. Oke, itu tadi dari Sandi. Ini kalau dari lu, Yud, dari lu sendiri, lu pertama kali terjun ke powerlifting tuh sebenarnya tuh kenapa gitu? Sebenarnya awalnya tuh gue bodybuilding gitu. Nah terus lu ngerti lah namanya anak muda ya kan. Terus kayak, wih anjir lu kalau bisa ngangkat berat kayaknya tuh ada lu ada pride lah gitu kan. Terus cuman di zaman itu tuh masih tolol gitu lah, masih tolol.
eh, ya udah cuma angkat asal betot gitu, terus nggak ngerti apa-apa, terus sampai akhirnya gue ketemu temen gue lah si Julius Tejo itu. Nah di situ baru dia dikasih tahu ya ternyata ya powerlifting tuh yang nggak cuman sekedar lu betot lu angkat gitu, terus kayak apa ya, akhirnya tuh gue udah nyemplung terlalu dalam gitu loh, kayak lu kalau mau berhenti tengah jalan lu bakal nyesel gitu. Sama ya, buat apa udah tanggung lah, yang nyebur sekalian. Robos aja udah, terus ya udah jadi seperti ini. Oke, itu guys ya. Buat lu semua nanya powerlifting apa tadi udah dijelasin. Jadi powerlifting itu kontes atau olahraga di mana yang kalau gue simpulin ya itu berarti lu angkat beban itu relatif ke badan lu ya. Itu total nanti kan ditotalin kan squat, bench dan deadlift ya. Iya. Ya, oke, nanti ditotal dan itu dibandingin sama berat badan lu. Jadi ini relatif ke body weight. Nah, terus habis itu mereka udah jelasin juga lah ya, mereka terjun ke powerlifting tuh kenapa gitu. Nah, selanjutnya kan gue juga baru ini sebenarnya mulai fokus untuk, sebenarnya gue udah sempat pengen fokus gitu teman-teman ya buat terjun ke, misalnya buat angkat berat di SBD lah. Tapi memang gue hobinya lebih ke bodybuilding dan juga lebih ke ya overall lah. Gue calisthenics juga masuk. Nah, gue rasa kayaknya powerlifting ini asik juga gitu loh. Nah, gue pengen tanya lu tapi nih. Pertanyaan buat siapa ya? Siapa dulu dah yang mau jawab, bebas. Menurut lu nih, kayak kedepannya powerlifting itu gimana? Apa tau nggak kedepannya gimana deh powerlifting, dan juga kalau sekarang pandangan orang ke ini apakah mungkin mereka belum tahu tentang powerlifting gitu secara general? Gua aja deh ya. Tadi udah ada banget. Kalau gua sendiri melihat kedepannya sebenarnya industri powerlifting di Indonesia ini sebenarnya udah rame gitu kan. Kayak banyak anak-anak muda yang pertama kali nge-gym udah tahu kayak gerakan squat, bench, deadlift, bahkan kayak orang-orang udah tahu atlet powerlifting kayak misalkan Russell Orhi gitu-gitu kan. Ya, Russell. Ya, menurut gua kayak sebenarnya ke depan industri powerlifting ini punya prospek yang bagus di Indonesia gitu, kayak supaya orang tahu bahwa di industri fitness itu cabangnya nggak cuma binaraga doang gitu, nggak cuma angkat besi doang gitu, tapi ada angkat berat gitu, powerlifting yang dimana kan kayak SBD gitu. Cuma kalau menurut gua di Indonesia ini yang kurang adalah ya orang cuma sekedar tahu powerlifting tuh angkat berat gitu, powerlifting yang penting main repetisi sedikit beban berat setiap hari gitu, padahal sebenarnya sejatinya enggak gitu. Kita kayak gua sama Yuda kita masih main kayak hypertrophy, kita masih main Smith machine, kita masih main kayak Smith machine guys. Bahkan iya, gua masih main Smith machine. Gue juga masih kok. Smith machine. Terus kayak orang masih pikir kayak powerlifter paling main cuma repetisi 1 sampai 3, bahkan paling banyak tuh 5. Enggak, Bro. Gua tuh di hypertrophy block gua masih main sampai kayak 20 repetisi gitu. Gua masih main cluster set, ya pokoknya gue masih ada bodybuilding dalam gue. Cuma apa yang gue lakuin ya cuma untuk mensupport angkatan gue dari squat, bench press, dan deadlift gitu. Dan itu sih yang menurut gue kayak ke depan sebenarnya rame, cuma belum banyak belum banyak orang-orang yang tahu seluk-beluk powerlifting itu kayak gimana gitu. Dan menurut gue kalau untuk ke depannya powerlifting bisa jadi membaik dan bisa jadi hancur karena beberapa golongan gitu. Kayak ini gak apa-apa kan gue sebut begini-begini kan? Santuy. Gue nggak sebut merek lah gitu, kayak menurut gue kedepannya powerlifting bisa bagus banget, bisa hancur banget, karena kalau gue lihat dari sekarang ini di sosial media khususnya di Instagram gitu di Jakarta, bahkan sekitarnya di luar Jakarta, banyak orang-orang yang memang melakukan powerlifting cuma kayak gimana ya, menurut gue attitude itu jelek aja gitu loh, kayak kesannya anak-anak powerlifting jadi sombong gitu, padahal yang mereka lakukan cuma di golongan-golongan mereka aja gitu. Ya itu menurut gue kayak bikin jelek satu industri gitu. Kayak gimana powerlifting mau maju cuma lu berusaha membangun itu dengan negativity dan arogansi gitu. Kayak aneh. Kayak apa ya, maksud gue kita ngurus diri masing-masing lah. Gini, kita kalau ngomong bodybuilder bego nih, bench nggak sampai into dada, terus ya squatnya begini gitu, nggak SBD, ini itu. Ya gimana ya, lu nggak bisa ngomong gitu. Kenapa? Karena ya pertama-tama cabang olahraganya udah beda. Ya, cabang olahraganya sendiri udah beda ya.
Ya kalau lu lihat bodybuilding show atau fisik, tujuannya tuh buat apa sih? Mamer fisik kan, maksud gua mamer estetik ya, termasuk ya simetri dan kawan-kawan lah gitu. Conditioning dan Sedangkan lain-lain kalau juga ya. di powerlifting kan yang kita iniin adalah maksimum strength gitu. Nah, ya Mhm. dari situ kan udah kelihatan itu beda gitu. Jadi ya yang bodybuilder nggak usah nyinyir powerlifter, yang powerlifter juga nggak usah nyinyir sih Bodybuilder bodybuilder ya. Oke. gitu. Oke, itu pandangan mereka ya. Nah, ini ada yang nanya nih, Bang, boleh nanya nggak sih ya? Nanti gue bakal buka sesi tanya jawab setelah inilah. Nanti, oh ya, gue bakal pecah video ini mungkin jadi 2 part kalau panjang. Jadi sekalian semua jangan lupa stay tune buat nonton di YouTube gue ya. Anjay. Mantap. Iya, gue promosi dikit lah. Oke, tadi udahlah ya. Gue anggap itu udah mewakili banget. Gue juga soalnya kadang-kadang teman-teman gue juga yang bodybuilder ataupun yang itu mikirnya kayak gitu. Kayak memang powerlifter secara angkatan dan juga yang lain mereka unggul lah. Cuma maksudnya kebanyakan dari mereka juga ya gue nggak bilang nggak bisa sebut merek, cuma memang beberapa di sosial media mereka kayak gitu. Tapi ya nggak tahu di aslinya harus sih. Ya gue nggak tahu juga ya. Oke. Gue nggak tahu juga. Oke, selanjutnya gue pengen nanya lagi nih. Tentang training kalian, training seorang powerlifter tuh apa sih yang paling mencolok perbedaan training dari powerlifter sama seorang bodybuilder atau seorang fitness enthusiast secara umum gitu. Coba dulu deh, Program lu sama gue beda, lu duluan aja. gue dulu. Ya. Kalau gue bisa bilang kalau tujuan dari latihan si powerlifter adalah buat naikin squat, bench, sama deadlift lu gitu. Sedangkan kalau misal lu ngomong bodybuilding, latihannya buat apa ya? Buat memperindah bentuk badannya dong. Terus kayak detail dan lain-lain kayak gitu. ya detail, terus ngurangin apa sih weak point. Kayak misal upper chest gua ini nih kurang nih, oh ya udah gua incline gitu atau apa gitu kan. Tujuannya kan cuma buat memperbaiki bentuknya lah intinya. Sedangkan kalau kita powerlifting kan tujuannya kayak ditanya lu ngapain incline? Oh iya, karena buat ngebantu bench press gua misal gitu. Ya lebih kayak gitu sih, beda tujuan sebenarnya latihannya. Oke. Berarti Wah. ya Sandi. Abis itu nanti gue kasih tanggapan dikit. Kalau dari latihan gue sendiri, sebenarnya overall yang gue lihat adalah gue ngejar strength, cuma apa yang gue lakuin juga sebenarnya ngejar size gitu. Kayak orang-orang mungkin ngiranya kayak powerlifting mungkin dia nggak latihan kayak bodybuilding, isolation. Gue tetap cuma yang membedakan adalah gini, kalau misalkan yang gue lakuin itu sebenarnya based on keadaan gue di hari itu. Jadi kayak gue dibantu untuk nyusun program, cuma program gue itu enggak kayak misalkan banyak orang-orang pakem ya. Jadi jebret gini. Misalkan borongan ini hypertrophy block, ini strength block gitu. Enggak, kalau gue itu lebih melihat misalkan di kondisi ini hari ini gue ngerasanya capek atau enggak gitu. Terus gue harus berpatokan dengan auto regulated lah ya. Ya, auto regulate. Jadi gue harus berpatokan dengan volume minggu lalu, intensity minggu lalu gitu. Kayak bebannya berapa, setnya berapa, repnya berapa, terus yang kurang apa gitu. Misalkan kalau misalkan gue ada weak point di squat, bench, deadlift, mungkin di hari ini kita belum main assistant lift gitu. Ya udah kita main assistant lift gitu. Oke. Nah, itu tuh ya teman-teman semua buat yang nanya nih, kayak emang powerlifter gimana sih latihannya? Ya kayak gitu. Mereka sebenarnya tujuan utamanya ya tadi untuk meningkatkan di SBD atau squat, bench dan juga deadlift. Jadi apapun yang mereka lakukan itu sebenarnya aksesori, istilahnya aksesori work yang bisa nge-aid mereka buat di SBD. Beda sama kayak yang powerlifter berarti sama bodybuilder gitu. Kalau mereka incline ya itu adalah satu cara untuk ya tadi misalnya benerin upper chest dan juga kayak ya detail-detail lain gitu. Nah, terus gue tertarik juga sebenarnya sama kalian yang ngomong, oh gue juga latihan hypertrophy gitu. Nah, berarti di sini ada sesuatu yang orang-orang belum tahu sebenarnya ke terhadap orang-orang yang powerlifting ini. Nah, gue langsung ke pertanyaan selanjutnya aja kalau kayak gitu. Hypertrophy training lu seperti apa sih? Kalau lu berdua ya, hypertrophy training lu seperti apa? Sevolume atau repetisinya
sebanyak bodybuilder atau kayak gue yang penting segini gitu? Kalau gue hypertrophy block gue itu lebih ke arah high volume dengan intensity yang low gitu. Jadi kayak misalkan gue bisa main squat 90 kilo doang atau 70 kilo doang, tapi repetisi banyak, bisa kayak misalkan 5 kali 10, ya atau 5 kali 8 gitu. Terus Terus udah sempat 20 selain juga ya. ya Udah itu kan dihitung kan volumenya kayak beban, repetisi, set kali ya. dikali, nah itu tinggi. Nah, volumenya itu akan meningkat kayak linear gitu loh, kayak misalkan week 1, week 2, week 3, nah total volume mingguan itu akan berbeda. Dan kayak misalkan ada satu angkatan yang volumenya linear, ya misalkan bench linear, ya udah. Tapi squat deadlift itu nggak linear, undulating, tukeran. Misalkan di minggu ini squat gue naik, ya berarti deadlift gue turun. Di minggu depan tukeran, deadlift gue naik, squat gue turun. Jadi tapi bench gue tetap ke atas terus. Totalnya gitu. Berarti tetap sama lah istilah kalau ditotal total kan. Jadi kayak pasti ada yang naik dan ada yang turun kayak gitu ya. Nah, tujuannya ya untuk memanage fatigue level di badan gue. Karena kalau misal lu bilang bench kenapa kok linear sih gitu, kenapa nggak diundulate juga kayak si squat sama deadlift gitu? Karena benchnya Sandi itu tuh badan dia bisa handle volume banyak gitu, terus udah gitu recovernya juga cepat gitu di upper. Sedangkan kalau misal lu squat sama deadlift, lu tabrak linear gitu, nggak bakal capek banget. Ya gue kerasa juga. CNS ya gitulah. Oke. Itu ya teman-teman ya. Jadi mereka tetap juga latihan buat hypertrophy. Jadi nggak cuma angkat 3 reps, 5 reps, kadang bisa lebih, bisa sampai 10 juga. Jadi kalau misalnya kalian yang ada miskonsepsi kayak powerlifter itu angkatnya ya cuma 3 reps, 2 reps, 1 reps gitu. Enggak ya, teman-teman ya. Itu miskonsepsi yang sangat-sangat misleading sekali. Ya. Jadi tetap mereka Yuda dan juga Sandi ini tetap ngelakuin yang namanya hypertrophy, tapi mungkin memang ada blok atau periodisasi sendiri gitulah istilahnya. Oke, nah terus sekarang gue pengen tanya ke kalian emang, menurut lu berdua, apa sih perbedaan yang paling mencolok kalau lu ngincar hypertrophy dan juga lu ngincar strength gitu loh. Kalau misalnya gue kan bodybuilder misalnya contohnya, itu gue akan ngincar hypertrophy. Dan juga kalau lu kan pasti akan fokus ke strength gitu. Menurut lu perbedaan yang paling mencolok adalah apa? Emang nggak bisa kita ngincar hypertrophy dengan repetisi rendah gitu? Mungkin ya. Itu pertanyaan buat kalian tuh. Gimana? Siapa dulu yang mau jawab? Sebenarnya kalau misal lu nanya, lu bisa nggak sih nambah gede cuman dengan main low rep gitu. Let's say repnya cuma ya 3-6 gitu lah. Sebenarnya bisa-bisa aja. Karena yang penting itu adalah si total volume itu gitu. Total volume latihan lu kayak set dikali rep sama dikali beban lu gitu. Nah, itu tuh lu nggak perlu namanya, gue harus main 3 kali 20 nih buat biar bisa gede gitu kan atau gimana. Ya nggak harus gitu. Sebenarnya kalau misal kayak gue aja ya, gue tuh kan gue pakai ration gitu ya. Jadi itu tuh gue main sampai cuma 5 rep sampai top set, terus gue back off, tapi back off setnya itu banyak. Nah, di situ tuh gue ngitung si total volume gue, itu tuh kayak lumayan gede, itu bisa sampai 3.000 gitu, itu di week 1. Seminggu gue bisa sekitar 9.000, dan itu kan repnya rendah banget tuh, cuma 5 gitu, cuma 3 gitu. Cuman kalau dari segi hypertrophy gue tetap gains gitu. Cuman kalau misal emang tujuan lu buat pure hypertrophy gitu, lu nggak ngincer strength gitu ya, ya gue bilang mending cari program lain sih. Gitu. Oke. Kalau dari Sandi, ada nggak pandangan lu, San? Mungkin kayak misalnya apa, emang bisa? Misalkan ditanya, emang bisa lu bang? Biasanya orang bodybuilder gitu, nanya kayak, bisa lu bang jadi gede cuma dengan angkat kayak 3 rep, 2 rep gitu? Kalau menurut gue ya sebenarnya bisa-bisa aja. Cuma mungkin yang sering dilihat sama orang-orang gitu mungkin aja gitu. Ketika orang lihat ada powerlifter gym, mungkin mereka merhatiin cuma kayak pas mereka baru main di strength phase misalnya. Karena di strength phase pasti repetisi sedikit gitu. Atau misalkan
mereka baru nyampe top set, ya itu mungkin repetisinya sedikit gitu. Dan itu ditambah lagi dengan lombanya powerlifting itu sendiri kayak repetisi cuma 1. Berarti mereka otomatis mikir kayak, oh powerlifter main repetisi cuma dikit berarti. Padahal sebenarnya enggak gitu. Ini yang terjadi di industri fitness Indonesia, miskonsepsinya gitu ya. Cuma kalau menurut gua overall nggak ada perbedaan yang begitu mencolok. Cuma kalau buat kita kayak kita latihan powerlifting, kita itu juga mentingin yang namanya movement gitu. Gimana caranya kita bisa ngelakuin SBD dengan form yang tepat. Form yang tepat dan benar, efektif, efisien. Untuk latihan gua sendiri dengan para bodybuilder juga nggak ada perbedaan yang mencolok gitu. Kita sama-sama latihan dengan menggunakan bar, kita sama-sama kadang-kadang masih yang sama. Gua bahkan pakai lateral, dumbbell gitu. Gue masih pakai easy bar buat latih bicep gitu. Oke. Master ya, kita sama bro. Tuh ya teman-teman semua yang buat yang nonton, gak ada perbedaan yang sangat-sangat signifikan. Cuma memang kalau misalnya mereka akan lebih fokus ke strength. Otomatis kalau strength itu sendiri, kalau menurut gue ya itu adalah skill yang mesti lu latih gitu. Semakin kayak contoh deadlift, gue sendiri kan baru berfokus deadlift sekarang ya teman-teman ya. Jadi gue ngerasain gitu, kalau emang lu pengen hebat spesifik di deadlift, maka lu akan lebih sering, maksudnya lu akan coba untuk lakukan deadlift gitu. Jadi kalau emang istilahnya kalaupun assist apa istilahnya aja, accessory move itu berarti kan yang sebisa mungkin paling dekat sama deadlift gitu kan. Jadi kayak lu latih gerakannya. Sebenarnya yang penting itu teman-teman, gerakannya kuncinya kalau di powerlifting itu seperti itu. Oke ya, ini udah berapa menit ya kita call nih? Gue mungkin bakal pecah jadi. Premium apa kagak sih? Nggak tahu, gue Zoom bikin baru sih ini, harusnya kan berarti bisa 40 menit. Oh ya, jadi gini, selanjutnya ya, ini banyak juga sebenarnya orang udah advance biasanya tanyain. Biasanya orang yang baru mulai nggak peduli sama hal ini. Tapi gue pengen tanya ke kalian ya, pandangan kalian ya. Harus gak sih lu jadi kuat untuk jadi lu jadi gede gitu? Paham ya pertanyaan gue ya? Jadi haruskah lu kuat untuk jadi besar? Gitu kan? Soalnya banyak orang bilang lu harus angkat berat buat jadi gede gini semacam itulah. Menurut kalian gimana? Enggak. Karena sebenarnya yang kalau misal lu fokusnya cuma buat gedein otot gitu lah, hypertrophy, misal lu mau body contest lah atau lu bodybuilding show gitu ya. Kan sebenarnya yang lu cari itu adalah stimulus ke ototnya itu gitu. Yang lu cari lu nggak peduli lu mau SBD berapa, selama badan gua framingnya oke, terus gua di stage juga kelihatannya bagus gitu. Ya udah gas aja. Gua nggak masalah. Jadi lebih banyak approach-nya. Oke. Berarti lu bilang itu enggak ya, untuk jadi besar spesifik itu enggak perlu lu sampai kuat setengah mampus gitu ya. Ya meski banyak orang ya, gue nggak nyindir siapa-siapa, pasti ada aja yang bilang kayak kalau kata Ronnie Coleman sih, kalau everybody wants to be bodybuilder tapi nggak ada yang mau angkat heavy as weight gitu kan. Tapi kalau menurut gue, pandangan gue gini, bodybuilder mereka angkat terlalu berat dengan repetisinya juga harus tinggi segala macam. Tentu mereka conditioningnya, recovery-nya harus bener gitu, on point. Karena gue bodybuilder, misalnya gue juga latihan bareng atlet pernah ya bodybuilder, dan itu mereka bener volumenya setengah mampus, bener high volume banget, kadang bisa sampai 40 reps dan lain-lain. Dan itu kalau lu lakuin dengan beban yang berat, gue yakin beberapa lama pasti sendinya bakal ya sana sini sakit segala macem gitulah. Pasti bakal ada drawback-nya gitu. Makanya di sini berarti bener ya, Yuda, lu gimana San? Kalau lu setuju nggak? Maksudnya apa enggak gitu? Menurut lu untuk jadi? Ya, gue sependapat dengan Yuda gitu. Lu untuk menjadi besar lu nggak harus gitu. kuat setengah mati. Iya, tanya jauh lu. Ditonton dia di live. Oke, itu tadi ya. Lu berarti, gue simpulannya berarti lu nggak harus jadi kuat banget untuk jadi besar gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya gue balik. Harus nggak lu besar buat jadi kuat? Oke, gue jawab. Kalau menurut gue harus. Karena kenapa? Karena gini, gimana? Gue analogi simpel aja deh. Gimana caranya lu mau ngangkat beban berat, tapi dari gimana ya? Hypertrophy dari massa lu sendiri itu nggak kebentuk gitu. Otot lu nggak gede gitu. Lu mau ngangkat pakai apa? Iya, lu mau ngangkat pakai apa? Lu nggak akan punya strength yang cukup gitu untuk menjadi kuat gitu. Kalau misalkan lu nggak punya size yang gede gitu.
Ini miskonsepsi kedua menurut gue ya. Kalau orang-orang mikir kayak gue nggak apa-apa kurus gitu, gue nggak apa-apa asal gendut, kuat gitu. asal kuat gitu. Salah gitu bro. Kayak gimana caranya lu mau dapet deadlift misalkan 3 kali body weight, terus lu cuma bermodal kayak badan gue gendut, badan gue gede, otomatis otot di tubuh gue banyak dong? Belum tentu. Belum tentu juga. Belum tentu. Iya. Atau enggak banyak kok powerlifter yang badannya nggak gede, nggak bagus, dia bisa ngangkat begini-begini. Enggak, itu yang lu lihat. Itu kan kayak ya gimana ya? Kayak direkam sama orang gitu loh dari jauh. Iya. Aslinya belum tahu lu kan segede apa lu belum tahu, lu belum pernah kan nyamperin secara dekat gitu. Blok gitu. Asal tahu ya. Lu pernah denger gak sih powerlifter namanya Sean Noriega? Instagramnya namanya hamstring papi. Itu orang kalau lu lihat di sosmed biasa aja badannya gitu. Kayak biasa aja. Terus gue punya temen dia IPF World Competitor lah. Terus dia cerita, dia ketemu, terus dia bilang, lu tahu nggak itu kalau di Instagram beneran biasa aja kan, lu pas ketemu gila itu gede banget sumpah. Iya. Itu juga yang mesti kalian tahu ya teman-teman ya. Jadi gini, kalau berarti gue nyempulinnya, memang kalau misalnya powerlifter tuh tetap butuh size juga, karena kalau misalnya kita ngomongin soal powerlifting, yang gue tahu, yang gue denger dari Lift Doc itu kan berarti ada 2 setahu seingat gue ya. Berarti lu ada mass juga sama ada adaptability juga pada gerakannya kayak gitu. Makanya powerlifter biasa tetap latih. Maksudnya oke, dia untuk gain dia butuh juga, dan dia sekaligus dia juga melatih adaptability ke gerakannya. Nah, kalau adaptability sendiri berarti latihannya itu ya untuk kayak rep rendah ya, sekitar 1 sampai 3 gitu, biar lu hafal movementnya dengan gerakan yang maksudnya kadang kalau gue mikirnya gini soalnya San, banyak orang bilang kayak ngelatih form itu dengan beban yang sangat-sangat ringan biar lu hafal gini. Tapi kalau menurut gue, lu udah ditaruh di beban yang berat, lu berubah anjir form lu sih. Jadi lu harus tetap ada latihan dengan beban yang cukup berat, iya nggak sih? Kalau menurut gue untuk melatih movement itu kayak sebenarnya memang wajarnya itu dimulai dari beban-beban ringan. Gitu. Karena nanti kalau misalkan ketika main di beban berat, itu permasalahan gini, ketika lu main di beban-beban ringan gitu, itu adalah waktunya lu untuk poles teknik ya, sebisa mungkin. Nah, ketika bebannya itu mulai increase, di sana lu akan mulai sadar di mana kayak weak point lu di mana. Ya, weak point-nya berubah. Iya. Nah, ketika lu ketemu weak point di intensity yang moderate gitu, lu tahu apa yang harus lu benerin, sehingga ketika lu main di beban yang udah paling berat gitu, kayak misalkan lu tes 1RM, nah di situ lu akan lebih mudah untuk menghafal movement karena weak point lu udah dieliminasi. Udah dieliminasi di situ. Oke. Perjalanan mulai untuk nge-break 1RM lu gitu di hypertrophy block. Jadi lebih baik lu build up dari beban ringan. Iya, jadi lu tuh udah mesti bisa bangun kebiasaan baik dari beban kecil lah. Kadang gini loh, orang suka gimana ya? Gue bilang suka underestimate beban kosong. Ini gue berasa banget sih, gitu. Kayak let's say lu squat gitu, terus lu pakai beban kosong, lu queuing lu nggak inget gitu, pokoknya lu kayak bodo amat lah, udah pasti keangkat gitu. Pasti keangkat. Nah, lu gini deh, let's say lu punya 3 cues gitulah yang lu pakai buat lu squat gitu. Let's say lu lu hinge, lu jepit pantat dulu, terus sebelumnya lu putar dulu tuh. Iya, putar ya. Jadi biar posisi kakinya pas ya, knees-nya nggak terlalu masuk atau nggak terlalu keluar ya. Terus lu bayangin waktu lu pakai bar kosong, lu nggak lakuin itu. Terus bebannya ditambah gitu kan, 60 lu masih bisa lah. Cuman waktu lu nggak kayak gitu terus, lu maintain form tersebut gitu, sampai lu main di 85%, pasti lu berasa dah. Iya, pasti bakal ada nggak enak. Ya. Kita pas lu lihat, oh ya ternyata pas di warm up jelek ya, kacau ya gitu, jadinya ke bawah sampai ke beban gede. Beban kecil aja lu nggak bisa handle, apalagi beban gede ya, kira-kira gitulah. Berarti ya, untuk apa yang gue tulis di caption gue di post IG gue terakhir, kayak respect the small weight for the big weight gitu. Oke, mantap ya guys ya, itu kata-kata dari powerlifter tercinta kalian. Nah, ini maksudnya berarti memang pasti kalian tetap harus menguasain di beban enteng dulu ya, berarti menurut gue. Nah, nanti lu bakal belajar, mulai adapt itu nanti ke beban yang moderate gitu, untuk ngelihat weak point gue ternyata di sini.
Nah itu menurut gue berarti di situ ya, masuk ke aksesori itu di situ ya, kayak misalnya Ya, contohnya bench, misalnya kayak bench, gue terakhir belajar lockout, maka gue bakal coba banyak sih, ada banyak banget ya variasi-variasi kayak bench itu sebenarnya bisa dipakai juga gitu. Contohnya kayak terakhir ada yang spoto bench kalau nggak salah, tadi juga teman-teman gue juga spoto bench semuanya. Itu berguna juga ternyata buat bagian tertentu, misalnya lu dari tengah gitu, lu nggak kuat angkat, dan di spoto bench itu lu udah biasa. So, kalau untuk lock gue biasa itu yang setengah ke atas sih, bench press biasa gue. Jadi ada sampingnya ada pegangan. Nah itu kayak gitu-gitu guys, ya. Berarti ingat tuh, untuk jadi kuat kalian juga harus mau nggak mau nambah size. Kalau menurut gue juga pasti bahkan ada nambah size juga. Tapi kalau misalnya untuk lu menjadi besar, lu nggak harus jadi kuat, harus bener kuat segimana harus angkat SBD. Tapi pasti gue percaya tetap dengan lu jadi kuat itu beneficial juga ke size lu kok akhir-akhirnya gitu. Pasti ya. Jadi bakal datang lagi pertanyaan yang menurut gue biar orang-orang semua di sini yang nonton ataupun yang lagi live, kan gue live juga, tahu gitu. Menurut lu nih, bisa nggak lu menjadi kuat dan besar secara bersamaan? Bisa bro, bisa sekali. Nah itu tuh ya. Banget. Oke, jadi ini tips, dengar baik-baik. Ini tips teman-teman, ini tips yang harus kalian dengerin. Karena kebanyakan dari kalian mau jadi besar dan juga menjadi kuat. Ini harus didengar. Ayo, gimana San? Gimana? Nih ya, gue punya teman. Nih dia nonton live Sandi nih. Namanya Andre Yoga ya. Terus sama itu geng lu ya, geng lu semua ya itu ya. Nah, itu mereka semua itu badannya tuh gede, bro. Itu tuh mereka bukan orang yang ngerti gak sih yang kurus terus powerlift gitu. Dan gue punya temen kok dia representatif Aussie, namanya Leonardo Sucitra. Dia itu compete di IPF Worlds. Kalau lu bilang powerlifter semuanya gendut, powerlifter semuanya unatletik. Wah, lu cek aja profil IG-nya, bro. Gila, itu waktu dia picking, badan dia itu udah kayak mau naik stage fisik. Gila, parah. Jadi ya, gitulah. Lu jangan bilang-bilang powerlifter semuanya gendut, main cuma 1-2 kayak contoh kayak luar negeri tuh Lane Norton juga, kalian lihat juga badannya nggak gendut guys. Larry Wheels juga nggak gendut gitu, jadi jangan kalian lihat lah. Iya, itu nggak komen, tapi itu benar itu genetic freak sih. Kenapa orang berpendapat kayak gitu ya, mereka dapat role model yang salah. Iya, terlalu banyak. Ya, mereka terlalu banyak lihat. Banyak di TikTok gendut powerlifting ngerasa gede, ya itu salah. Itu lu dapat role model yang salah. Bahkan kayak kenapa gue bisa bilang dia salah? Ya karena menurut gue kayak banyak orang ngelihat, oh berarti kalau dia gendut dia bisa ngangkat lebih berat gitu. Atau kalau enggak emang powerlifter nggak fokus di size. Salah, itu salah besar. Anda mendapatkan role model yang salah gitu. Oke, itu guys ya. Jadi jawabannya sangat-sangat bisa. Dan bagaimana caranya? Itu pertanyaan selanjutnya. Nah, gue sendiri gue baru belakangan ini gue kan memang gue bodybuilder juga kan. Maksudnya gue fokus untuk estetika. Tapi gue merasa gue sangat-sangat mendapat benefit dari angkat berat. Contoh dari bench, squat, dan deadlift yang benar-benar primary lu semua. Nah, gue sendiri akhirnya mulai ngedesain program gue itu based ada juga on strength gitu. Jadi mungkin lu semua tahu namanya mungkin jadinya power building ya. Jadinya power building. Nah, pandangan lu gimana tuh kayak power building sendiri gitu menurut lu? Apakah oke? Apakah gimana? Dulu deh. Kok gua? Dulu lah dong. Kan tadi itu gua. Lu yaudah. Pandangan soal power building. Sebenarnya gimana ya? Kalau mau dibilang gua, Tejo, Sandi, Andre gitu-gitu, semua kita latihan ya isolationnya kayak bodybuilding juga sih. Tapi nggak bisa dibilang power building. Iya, susah ya. Kalau menurut gue sendiri power building itu kayak dia juga ada periodisasinya sih pasti ya. Nggak mungkin kayak lu angkat beban paling berat repetisinya banyak kan, nggak mungkin kan. Jadi kayak ada periodisasinya gitu. Kalau menurut gue gitu. Nah, kalau menurut lu tuh bakal emerge gak sih? Bakal ngetrend gak sih power building itu nanti ke depannya? Bakal dan ya? Menurut gue powerlifting dan bodybuilding itu
itu goes hand in hand gitu. Jadi kayak yang satu bisa ngebantu yang lainnya gitu. Kalau misal lu bilang powerlifting nggak bantu nih buat bodybuilder nih, Bantu menurut juga. gue bantu. Powerlifting ngebantu lu buat ngontrol beban berat gitu. Dan bodybuilding itu ngajarin powerlifter buat lu bisa nambah size lah dengan latihan bodybuilding, which means potensial strength lu pasti juga nambah. naik, iya. Dan juga detail-detail gitu. kayak weakness gitu juga bisa. Kayak lu tricep, lu kalau lihat orang yang tricepnya gede gitu ya, itu kalau misal let's say dia nggak pernah bench berat lah, terus lu kasih dia latihan nih main submax RPI 8 sampai RPI 9 gitulah 4 minggu, itu gue yakin itu bench pasti meledak jauh. Jadi tuh lu mesti ngelihat muscle hypertrophy dan strength itu itu kayak barengan lah. Gelas sama air gitu. Si gelas itu adalah muscle mass lu, badan lu gitulah. Dan air itu adalah strength lu gitu. Gini, lu lihat gelas yang biasa sama lu lihat galon gitulah. Ya, galon. Yang bisa potensinya lebih banyak. Nah, galon kan, cuman kalau misal galonnya kosong, terus gelasnya ada isi. Lebih berisi yang mana? Yang gelas. Nah, tapi kalau si galon itu diisi, itu bakal potensinya jauh. Oke. Itu tadi guys. Jadi buat lu semua, banyak kan pasti yang bilang kayak, anjir badan doang gede, kuat mah kagak gitu. Padahal mereka dengan latihan yang tepat, itu lu bakal di-outlift dengan mudah sekali. Dengan program. Sorry gue potong bentar, Del. Ini power building ini sebenarnya udah lama banget sih pengen gue omongin ke banyak orang, cuma banyak orang yang belum sadar gitu. Kalau menurut gue pribadi nih ya, power building ini sebenarnya seluk-beluknya muncul dari kalau menurut gue pribadi karena ada beberapa golongan yang memang mediocre gitu. Gue pengen kuat, gue pengen gede, gue pengen melaksanakan latihan powerlifting dan bodybuilding, cuma gue nggak mau dicap salah satu dari mereka gitu. Jadi gue bentuknya powerbuilding. Yang kayak gitu. Maksudnya dibilang kuat enggak, dibilang badannya bagus juga, ya bagus tapi enggak. Ya gitu. Gimana ya? Nggak fokus di salah satu lah. Iya. Oke, itu ya teman-teman semua. Nah, jadi gue berharap kalian ngerti lah. Tapi apakah salah dengan power building? Ya enggak. Lu bakal lu bisa, gue sendiri gue ngerasain benefitnya. Kan kalau gue sendiri untuk estetik dan power building itu membantu gue untuk mendapatkan estetik. Gitu. Sebenarnya dua-duanya bisa membantu ke entah powerlifter atau ke atau entah ke bodybuilder sih. Cuma nanti terakhirnya tinggal di shift kemana aja gitu, tergantung fokusnya. Ya mungkin kayak bloknya mungkin di misalnya gue jadi 4 nih setahun 4 bulan jadi 4. Mungkin di yang pertama kuartal 1 itu gue power building, kuartal 2 gue hypertrophy, kuartal 3 mau prep buat mid itu gue ke strength mungkin. Bisa kayak gitu. Jadi ada periodisasinya dan itu gue yakin bakal ngebantu kalian. Nanti detailnya kayak apa ntar mungkin bahas lagi kali aja, kita bahas lagi di podcast yang lain tentang power building, dan gue bakal kasih lah program-program kecil-kecil lah ya, berapa minggu doang gitu buat kalian semua yang iseng-iseng pengen cobain. Oke, itu ya. Itu gue udah rangkum nih pertanyaan-pertanyaan orang-orang sering tanya ke kita tuh yang tadi tuh. Ya. Nah, buat lo nih dari kesan apa sih istilahnya kata-kata penutup lah menurut lo dari powerlifting gitu. Lo ngajak orang jadi powerlifter atau entah powerlifter tuh asik atau gimana lah gitu, terserah lu buat teman-teman semua. Lebih kayak wejangan untuk orang-orang yang baru mulai gitu ya. Oke, wejangan buat orang-orang yang baru mulai guys ya. Wejangan buat orang-orang yang baru mulai. Satu nih ya, Yuda dulu baru gua. Ya, oke. Kalau dari gua, pelajarin teknik baik-baik. Punya teknik yang oke itu adalah big investment sampai lu udah naik ke elite level, sampai lu tahun ketiga ke tahun keempat itu investment yang oke lah gue bilang. Lu jangan malu main beban ringan di awal-awal, beneran gue nggak bohong. Bahkan sampai advance aja lu jangan malu harusnya main beban ringan karena iya gitu. Terus
jangan takut buat main reference tinggi, karena kalau misal newbie ya, itu kayak lu cuma kasih hypertrophy work nih, main 8 sampai 12 gitu ya. Udah dia bakal strength gains-nya gila-gilaan, apalagi di tahun pertama. Lu belum pernah nge-gym sama sekali, lu belum pernah ngangkat, terus lu pelan-pelan dikasih stimulus, lu kayak literally bisa setiap sesi ya, lu bisa nambah beban, lu bisa nambah ini, nambah itu, kayak progresi overload-nya cepet lah gitu newbie. Jadi jangan malu main beban ringan, jangan malu main repetisi tinggi, gitu aja sih. Kalau dari gua sih, untuk orang-orang yang baru join atau tertarik dengan powerlifting, hargailah beban-beban ringan gitu. Karena kita semua mulai dari nol. Kita semua pernah di titik itu. Kita semua pernah struggle. Gimana caranya kita bangga ketika kita bisa squat 100 kilo gitu. Dan kita seneng gitu. Hargai beban-beban ringan, karena ketika lu berhasil setia dengan hal-hal kecil, otomatis hal-hal besar itu menanti lu sebenarnya di ujung jalan. Mantap. Dan jangan pernah puas dengan pencapaian lu sekarang, karena akan selalu ada orang-orang yang di atas lu melihat kalau ini anak kayaknya masih ada salah di sini gitu. Kayak ya stay aja menjadi tanah yang selalu melihat ke atas langit. Mantap jiwa. Oke. Itu ya. Jadinya itu tadi wejangan dari senior. Ada yang lebih senior lagi guys, nanti dia lagi nonton nih ya pasti ya. Kayaknya nonton nih, ada di live gua nih. Mana nggak ada anjir? Ada, cuma ini kan yang muncul top doang. Nggak ada jir. Ada nanti. Oke ya. Jadinya kayak gitu ya guys buat podcast kali ini, podcast singkat yang mencerahkan. Gue bakal banyakin podcast kayak gini. Mungkin nanti kalau kita ketemu gue bakal ngadain podcast yang offline. Ya tunggu gue ada duit buat beli mic lagi. tunggu duit. Jangan ngomong gitulah. Kita lihat ya nanti kayak gimana. Thank you buat teman-teman semua yang udah nonton. Nonton TikTok ya Sandi. Ya TikTok ya Yuda, TikTok gua, follow Instagram. Ya semua lah ya lu, biar ntar lu tahu kalau misalnya kita ada apa ya istilahnya, ada info lagi atau podcast lagi atau informasi tentang terkait powerlifting dan bodybuilding segala macam, biar lu semua tahu. Oke? Langsung aja San, apa IG lu? Ntar IG mereka semua gue sertain di deskripsi lah ya. Oke. Jangan lupa nonton gue di Rawar. Oke, oh iya dia lagi nanti ada Rawar buat kalian semua strength enthusiast. Langsung aja nonton Rawar. Nanti ada lu berapa U70. Nanti setahu gue langsung naik ya di Rawar selanjutnya tuh kayak langsung ke U90 ya. Iya, setahu gue udah nggak ada U80 atau berapa lah, langsung ke 90 deh. Ada 95. Soalnya terakhir gue tanya yang lain kayak gitu. Oh, udahlah, nanti nonton aja teman-teman ya langsung ya. Gue matiin dulu nih podcastnya. Oke, thank you guys for watching. Stay tuned for another podcast.